Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wafaqa man syaa'a min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi النجوم النيرات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita kembali memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada kesempatan saat ini kita semua kembali bisa hadir di masjid, khususnya di Masjid Songkorca ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saat ini adalah untuk menunaikan salat Jumat insyaallah. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tentu sudah sering kita mendengarkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat mendasar untuk menjadi pegangan kita di dalam menjalankan roda kehidupan kita di dunia ini. Ayat yang saya maksudkan itu adalah firman Allah yang menyatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kata Allah, tidaklah saya menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, tentu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memiliki sikap responsibility atau sikap untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhirat kelak juga akan ada yang namanya accountability, atau dalam bahasa kita adalah ada pertanggungjawaban seluruh amal-amal, seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini ketika nanti berada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Nah, kalau kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang seringkali kita baca, tentu saja kita akan menjumpai banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang amal-amal perbuatan, khususnya yang namanya amal soleh itu. Di dalam Al-Quran, kata amal itu sering digandengkan dengan kata as-salih, kata as-salihat. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwa lawan dari amal salih itu adalah ada yang dinamai dengan amal sayyiat atau amal yang su' atau juga amal ghairu salih. Semua kalimat-kalimat ini bisa dijumpai di dalam Al-Quran. Tetapi yang menarik adalah Al-Quran juga menggunakan kata amala salihan tardahu, bahwa amal-amal salih itu, amal-amal kebaikan itu tidak cukup kalau hanya diukur dari sisi baiknya saja. Yang kita butuhkan itu adalah amal yang tardahu, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula kita dari ayat ini bisa memahami bahwa tidak semua amal-amal yang kelihatannya baik itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tentu kita membutuhkan amal-amal saleh yang tardahu, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita atau apapun yang kita lakukan, seharusnya bisa kita arahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa belajar bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan
karakteristik amalan saleh yang tardhah itu. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang alim, seorang pakar hadis yang juga tidak lain adalah guru dari Imam Hasan al-Basri. Imran bin Husain, sahabat Nabi ini, suatu waktu itu mendapatkan penyakit gangguan pencernaan yang membuatnya tidak bisa bangkit dari pembaringannya. Beliau menderita gangguan pencernaan, sakit perut dalam waktu yang lama, yaitu 30 tahun. Tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau mengharapkan agar penyakit itu tidak meninggalkan dirinya. Bahkan dalam riwayat disebutkan setiap kali ada sahabat lain yang menengok sahabat Rasulullah yang bernama Imran bin Husain ini, mereka tidak kuasa untuk menahan tetesan air matanya karena begitu kasihannya melihat kondisi dari Imran bin Husain. Tetapi satu waktu Imran bin Husain mengatakan kepada mereka bahwa apa yang saya rasakan saat ini adalah sesuatu yang saya sukai, karena saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang Allah ridhai untuk saya. Dan karena itu Imran bin Husain berpesan pada salah seorang di antara sahabat itu apa yang dialaminya. Imran bin Husain menyatakan, saya akan menyampaikan rahasia kenapa saya begitu bahagia dengan penyakit yang saya derita ini. Tapi apa yang saya rasakan, apa yang akan saya sampaikan ini, jangan kamu ceritakan selain kecuali kalau saya sudah mati. Apa yang disampaikan oleh Imran bin Husain? Imran bin Husain menyatakan, saya dalam kondisi seperti ini, itu setiap hari didatangi malaikat, kemudian disalami oleh malaikat. Ini sesuatu yang luar biasa. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sikap yang ditunjukkan oleh Imran bin Husain tentu menjadi gambaran bagaimana amal salih yang tardahulu. Imran bin Husain tentu saja termasuk dalam orang-orang yang bisa dikategorikan dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap apa yang Allah timpakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, untuk bisa memperoleh atau melahirkan karakter-karakter yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diridhai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja kita bisa belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang yang namanya pengetahuan. Tetapi pada saat yang sama, jebolan-jebolan madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru yang kelihatan jelas itu adalah akhlak, perbuatan mereka, perilaku mereka di dalam kehidupan keseharian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu saja membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter kuat, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa suka terhadap hal-hal yang bersifat positif dan punya kecenderungan kuat untuk terus mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling penting juga untuk kita garis bawahi bahwa ternyata dari hasil didikan Rasulullah SAW kita nanti bisa melihat di dalam sejarah bagaimana ketika Rasulullah sudah membangun sebuah sistem pemerintahan yang baru, yang sebelumnya berbentuk monarki, berbentuk eksklusif, karena berbentuk raja-raja yang kekuasaan itu sifatnya diwariskan kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan kos yang besar, kemudian dirubah dengan sistem musyawarah yang kemudian melahirkan pemerintahan-pemerintahan yang kita kenal dengan istilah khalifah. Ada Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan, ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah selanjutnya. Apa yang bisa kita ambil dari kepemimpinan para sahabat Rasulullah SAW itu? Kita membaca sejarah bahwa para pemimpin-pemimpin umat Islam, khalifah yang 4 khususnya, dan 3 diantaranya itu jelas-jelas mereka mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan, karena mereka dibunuh yang disebabkan oleh tafsir politik yang juga sebetulnya lahir dari pemikiran-pemikiran atau pendidikan-pendidikan yang tidak dilandasi dengan kekuatan akhlak, kekuatan moral. Karena itu kita membaca bagaimana misalnya Umar bin Khattab yang mati dibunuh oleh seorang non-muslim. Tetapi ketika Umar bin Khattab merasakan tusukan di badannya, pertanyaan Umar bin Khattab adalah, siapa yang telah menusuk saya? Ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwa yang menusuknya adalah Abu Lu'lu'ah, bukan seorang muslim, maka karena akhlak dari Umar bin Khattab, dia merasa bersyukur karena yang mau membunuhnya itu adalah bukan seorang muslim. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mati dibunuh dalam keadaan berpuasa di subuh hari. Dan yang membunuhnya justru adalah seorang yang menghafalkan Al-Quran, yang pernah bertugas
untuk mengajarkan Al-Quran ke daerah-daerah Arab di sana. Tetapi karena tafsir politik yang keliru, yang tidak dilandasi dengan akhlak, kemudian dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya saat membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah sesuatu yang benar. Dia memegang prinsip la hukma illallah, la li nafsika wa la li ashabik. Tidak ada hukum kecuali Allah, bukan untuk kamu dan juga bukan untuk sahabat-sahabatmu. Itulah prinsip yang dianut oleh Ibnu Muljam saat membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ini semua menunjukkan bahwa pendidikan yang tidak bergandengan dengan akhlak, dengan moral, maka boleh jadi pendidikan itu akan mendatangkan mabarat bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada orang lain. Karena itu kita juga bisa menukil bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika mendidik murid-muridnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari menghukum santri-santrinya, mentazir santri-santrinya yang bukan karena kebodohannya, bukan karena ketidakpintarannya membaca kitab Quran, tetapi karena santri-santrinya ada yang enggan untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperdulikan dengan baik akhlak itu, sehingga Kiai Haji Hashim Asy'ari mentazir mereka dalam bentuk yang kelihatannya hina, karena santri-santri itu disuruh untuk mencium bokong sapi, yang dalam cerita-cerita kaum santri dari sana mengatakan setiap kali ada santri yang ditakzir, mereka kemudian dikencingi oleh sapi itu. Tentu kita tidak ingin menggarisbawahi bentuk dari sanksi yang diberikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap murid-muridnya itu. Tapi yang kita ingin garisbawahi adalah ketegasan dari seorang ulama kita ketika mengetahui ada santri-santrinya yang tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengambil peduli terhadap moral, terhadap akhlak yang seharusnya menjadi prinsip fundamental bagi seorang yang merasa dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sidang jamaah Jumat rahimakumullah tentu menjadi tantangan bagi kita semua saat ini. Apakah kemudian penilaian terhadap sesuatu yang mungkin dalam dunia pendidikan, mungkin juga dalam posisi-posisi tertentu di pemerintahan atau di tempat-tempat yang lain, pemilihan tentang kesungguhan seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak seorang itu bisa menjadi pertimbangan utama untuk menentukan orang itu layak lulus atau layak direkrut atau tidak. Ini menjadi tantangan kita semua, apalagi juga dalam suasana politik yang saat ini sudah mulai kita jalani. Tentu saja yang sangat dibutuhkan itu adalah akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, agar suasana politik yang kita rasakan itu bisa menjadikan sesuatu yang mendamaikan, sesuatu yang bisa menghadirkan kemaslahatan bagi kita semua, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita ingin kembali menggarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang baik dalam pandangan manusia, tetapi boleh jadi perbuatan-perbuatan yang kelihatan tidak baik itu bukanlah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, khususnya yang berbentuk amal-amal saleh, itu tidak hanya sekedar terbatas pada amal-amal saleh saja, tetapi juga sekaligus bisa menjadi amal-amal saleh yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam pengorbanan mereka memperjuangkan agama ini, menghadirkan kehidupan politik yang baik yang bisa kita teladani, juga menjadi amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Qul qali hadza astaghfiru li dhanbika innahu ghafurur rahim.